Shalom Pastor, shalom semuanya. Ya, shalom semua. Selamat malam. Shalom. Oke. Seger wajahnya Pastor ya. Puji Tuhan. Mau langsung mulai atau nunggu sebentar atau gimana Pastor? Terserah saya ikut. Tunggu ya 5 menit lagi mungkin ya Pastor, biar nggak telat orang-orang. Boleh. Caranya kan bagus. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Shalom Mas Robert. Shalom Kak Sani. Kak Endi. Ya, shalom. Shalom semua. Shalom Maria. Kak Yohanes. Salam. Sehat-sehat ya. Ya, shalom semuanya. Pastor. Ya, shalom. Apa kabar, Shalom Kol? Pastor. Shalom. Ya, shalom. Shalom semua. Sudah makan dulu ya semuanya. Kayaknya bakal sampai larut malam ya. Belum itu Maria. Belum Ya, mandi konsumsi juga, belum makan. Ya nyamil-nyamil dulu lah, boleh lah. Satu roti mungkin. Sambil nunggu. Hanya yang masih tutup kamera ya. Nggak kenal wajahnya. Kak Tini di mana Kak Sani? Kak Tini udah sampai Nias. Oh iya sih udah pulang sih ke Nias ya. Iya. Oh, Adanya iya, kali. iya. Halo Kak, salam kenal. Iya. Itu Ibu Kali ya. Sani. Orang Kristalium tuh nggak kenal. Mar, itu Ibu Aku Sani yang Sarah. lewat kamu mana? Itu dari mana itu? NTT ya? Siapa Pastor? Itu apa? Ibu Purbasani itu dari mana ya? Dari Timor ya? Kak Sani. Ya. Dari tadi Pastor. Oh iya, tahu dari tadi. Dari mana Kak? Ditanyain Kak. Unmute dulu. Mic-nya diaktifin Kak Sani. Oh iya. Iya. Saya itu di Jakarta. Oh, I see. Orang Sumatera. Oke. Bukan saya orang anak Tuhan Yesus. Anak Sebelahnya Kristus. Kristalia ya? Siapa namanya? Kristalia atau? Kristalia. Kemarin Saya yang kemarin WA kamu loh. Oh iya Kak. Oh iya saya enggak. Namanya mirip-mirip, banyak yang mirip namanya. Bingung kadang-kadang. Iya. Tini sama Sani itu yang satu tim. Oh iya iya. Sani kalau ditanya harus jawab yang jelas ya kalau sama Pastor, jangan ruwet. Nanti kualat loh. Kan Pastor yang ngomong, kamu orang mana? Orang kerajaan surga gitu. Haleluya. Haleluya toh. Ya udah Mam. Baiklah. Jadi malu ah. Udah ya. Siap, mari Malam, kita Pak siap Budi. semuanya. Kenapa Pastor? Malam Pak Budi. Itu Oh Pak Budi, Pak Budi. welcome. Malam, Pastor. Welcome. Ya, welcome hambanya. Siap, Pastor. Siap. Shalom Pastor. Ya, shalom, shalom. Ya kalau belum shalom belum afdol rasanya. Ya, shalom semua ya.
Oke, mungkin kita mulai. Tester semuanya. Oke, mari kita awali dengan doa. Kita persiapkan hati ke Tuhan dan memuji Tuhan, menyembah namanya. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau yang hadir Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara Tuhan pada setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mulai awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati menyertai kami dan setiap kami Tuhan mendapatkan blessing daripada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan Pastor Robert Tuhan hikmat-Mu, wahyu-Mu turun atas Pastor Robert dan juga Tuhan tersampaikan pada kami Tuhan, dan biarlah kami mempunyai telinga Tuhan, seorang murid yang mau mendengarkan Tuhan suara-Mu Tuhan Yesus, dan hidup kami menjadi berkat Tuhan bagi orang sekitar kami, bagi keluarga kami di mana kami berada. Tuhan, Kau yang ambil alih semuanya mulai awal pertengahan hingga akhir acara ini Tuhan. Kuserahkan semuanya, Kau menyempurnakan setiap kami yang hadir, Kau berikan kelancaran baik koneksi atau apapun Tuhan, segala penghalang apapun Tuhan kami kepaskan, kami lemparkan ke jurang maut, kami tutup pintunya tidak boleh lagi, biar Engkau Tuhan menyertai Tuhan Yesus, biar malaikat-Mu bekerja Tuhan Yesus pada malam hari ini. Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap puji syukur, dan kami ingin menaikkan pujian kami di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Yang mengajarku untuk meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu di kejatuhan, Kau selalu sertaku. Di dalam lawatan Kau menjaminku. Kau tenggelamkan aku dalam sungai cinta-Mu. Seluruh hidupku ingin menyatakan, mengajarku untuk meletakkan. Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu di kejatuhan, Kau selalu sertaku. Di dalam lawatan Kau menjaminku Tuhan. Kau tenggelamkan aku dalam sungai cinta-Mu. Seluruh hidupku ingin menyatakan, terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagimu yang selalu memakanku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Bersama anugerah cinta-Mu di setiap nafasku, dan seluruh saat di dalam hidupku. Terima kasih, Kau yang mengajariku Tuhan. Kau yang mengajarku untuk meletakkan.
hatimu, amin Tuhan. Di kejatuhan Kau selalu sertaku, di dalam lawatan Kau menjaminku, ya Tuhan. Kau tenggelamkan aku dalam cinta-Mu, seluruh hidupku ingin menyatakan terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukiri hidupku. Terima kasih buat keluargaku, ya Tuhan. Terima kasih mimpi tak jadi nyata. Cinta-Mu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukiri hidupku. Terima kasih buat keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jadi nyata. Cinta-Mu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Berterima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk panggilan yang Kau tetapkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menolong setiap kami Tuhan, menjaga setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Kau selalu mengajar setiap kami, mendidik setiap kami dengan kondisi apapun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang terbaik Tuhan, Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah jadi mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sempurna. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih yang selalu memegangku, mendidik dan mengukiri. Katakan terima kasih buat keluarga yang terbaik. Terima kasih buat keluargaku. Yes Tuhan, terima kasih dan jadi nyata. Sangat dari Cinta-Mu di setiap nafasku
bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani, satu hanya mengasihi Engkau memenuhi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau setia bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani, bersatu hanya mengasihi Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau setia bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani, bersatu hanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau setia bersama keluargaku. Yes Tuhan, biar kami bersama keluarga kami Tuhan melayani Tuhan. Biar kami bersatu selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan biar namanya beserta setiap keluarga kami Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya masalah boleh ada Tuhan. Kami percaya Tuhan biar ada satu bersama keluarga kami Tuhan. Bagi kami Engkau setia, bagi kami Engkau setia, bagi kami Engkau setia. Saatnya Tuhan kan berlewat padaku. Oh ini waktunya pemulihan terjadi. Itu saatnya. Satukan setiap kami, satukan Tuhan Kau berkati untuk kemuliaan
dengan kesungguhan hatimu. Imani setiap perkataannya, setiap kata-kata yang imani. Pemulihan terjadi, ini saatnya. Saatnya Tuhan akan merawat keluarga-Ku, amin. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluarga-Ku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berdati untuk kemuliaan. Ini Tuhan keluarga kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan keluarga kami tidak sempurna. Bahkan Tuhan keluarga kami masih belum bisa Tuhan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan keluarga kami berharga di mata-Mu. Kau satukan setiap kami, Kau berkati setiap kami. Dan kami tahu Tuhan keluarga kami untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan keluarga-Ku milik. Keluarga-Ku selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan kami, Tuhan. Keluarga-Ku milik. Yes Tuhan, kami bawa keluarga kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bawa keluarga kami, Tuhan, dari orang tua kami, dari kakek nenek kami. Kami bawa semuanya, Tuhan, sampai anak cucu keturunan kami, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, semuanya dan berkata Engkau sama. Kami percaya, Tuhan, keluarga kami, Tuhan, akan Kau pulihkan, Tuhan. Keluarga kami, Tuhan, akan memberikan lawatan yang besar. Dan orang melihat, Tuhan, bahwa ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang hidup di keluarga kami. Kami percaya, Tuhan, orang melihat bahwa keluarga kami akan diberkati. Orang akan melihat keajaiban yang terjadi, Tuhan, secara nyata, Tuhan, di keluarga kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ketika kami bersatu bersama keluarga kami, disitulah lawatan terbesar terjadi, Tuhan, atas keluarga kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, keluarga kami akan menjadi berkat untuk setiap orang yang melihat, Tuhan Yesus. Kau satukan, Kau berarti untuk kemuliaan. Kau satukan, Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan. Kau satukan kami, Tuhan. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sebagian dari pujian yang kami merindukan. Biarlah Tuhan apapun kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah suatu kerinduan di hati kami. Biarlah Tuhan kami memiliki Tuhan di keluarga kami. Bagi keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk keluarga kami dipulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus keluarga kami menjadi berkat Tuhan bagi orang sekitar kami. Biarlah orang melihat
ada Yesus di dalam keluarga kami, ada terang Tuhan di dalam keluarga kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak sempurna Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak layak Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, kami punya Tuhan yang sempurna, Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau melawat setiap kami. Biarlah Tuhan juga kami akan memulai pengajaran malam hari ini, biar Engkau yang beracara Tuhan, dan kami percaya Tuhan dapat membekali setiap kami untuk kami menjadi lebih baik lagi ke depannya Tuhan, terutama dalam rumah tangga Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan Yesus ke tangan Tuhan kuasa-Mu. Engkau berkati mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati Pastor Robert Tuhan, yang kami menyampaikan kebenaran-Mu, Kau berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu terus Pastor Robert, dan juga kami Tuhan memiliki telinga mendengar seorang murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sempurnakan semua doa ini ke tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Pastor Robert bisa memulai, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali malam hari ini saya kembali bisa menjumpai Anda. Sekalipun kita masih melalui Zoom, tapi saya berdoa supaya setiap Anda dan saya boleh mengalami sebuah hal yang ajaib bersama Tuhan malam hari ini. Nah, kalau tidak keberatan ya, saya mau tanya, apakah Pak Jemi berserta dengan Cik Shirley bersediakah memberikan sebuah testimoni singkat kepada semuanya gitu, karena apa yang saya sampaikan hari ini ada hubungan dengan apa yang kemarin setelah panjang lebar kita berbicara gitu bertiga. Nah, kalau boleh, tapi ini maaf ya, bukan nodong langsung gitu, tapi saya kepingin tahu dari istrinya benar bagaimana perkembangan selama 2 minggu terakhir ini. Ya, karena saya mau supaya apa yang Anda dapat bukan sekedar sebuah pelajaran, tapi sebuah tanggung jawab untuk kita mempraktekkannya. Ingat loh, kita ini akan dituntut dari apa yang kita tahu. Bukan berarti kalau gitu lebih baik kita nggak usah tahu, jangan juga gitu. Justru kita tahu, kita bisa ngalami hal yang ajaib. Nah, boleh nggak saya minta sebelum saya sharing dikit, mungkin Pak Jemi bisa sharing dikit, istri bisa sharing dikit, kalau boleh. Boleh, Pastor. Silakan. Ya, boleh. Ya, shalom Pastor, shalom Mami, shalom semuanya. Saya mau sharing sedikit. Kemarin sempat dapat pengajaran dari Pastor Robert mengenai kisah saya sebagai suami yang harus mengasihi istri seperti saya harus mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaatnya, saudara. Jadi kita ini sebagai suami harus mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Yang poin kedua memang itu susah ya. Jadi Tuhan itu ngasih seperti kita ini mengasihi diri kita sendiri. Itu ada ayatnya sih. Saya lupa sih ayatnya. Jadi yang saya dapat sih artinya kita sebagai suami punya tanggung jawab yang besar. Kita punya tanggung jawab yang besar terutama kepada istri, kepada anak, dan kepada Tuhan. Gitu. Jadi kita sebagai kepala keluarga memang harus bisa membawa keluarga kita juga untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan setelah saya tahu itu, ya saya paham sih kenapa kok suami itu yang selalu dituntut ya oleh karena ada apa-apa kok yang disalahkan itu. Misalnya kita cerita ini kok suaminya terus gitu ya, kok nggak istrinya gitu ya. Ya tapi setelah saya dengar firman itu, ya memang kita sebagai suami ini punya tanggung jawab kepada Tuhan sebagai kepala. Jadi memang mau nggak mau kita memang sebagai wakil Tuhan di dalam keluarga. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar. Dan di sini saya puji Tuhan lah, saya mau berubah dan saya sadar bahwa ya memang kita tidak boleh mengeraskan hati, tidak boleh mengeraskan ego kita, tidak boleh mengeraskan pikiran kita, pola pikir kita, dan kebenaran kita diri sendiri. Bahwa kita sebagai kepala keluarga memang harus memberikan semuanya buat keluarga, seperti Tuhan mengasihi umatnya. Shalom saudara, shalom Pastor, shalom Mami. Kalau dari saya, selama 2 minggu ini, saya dapatkan tentang yang job desk seorang istri, yaitu tunduklah kepada suami. Itu bagi ibu-ibu pasti sangat susah, karena ibu-ibu pasti lebih menuntut ketika suaminya ini apalagi kurang memberi kasih sayang, memberi pasti istri ini pasti kan lebih banyak menuntut ya. Tetapi satu hal yang Tuhan minta hanya tunduklah
kepada suamimu. Itu sih saya ya mulai belajar sih Pastor tadi sudah mulai belajar untuk tunduk dengeran sama Jamie. Itu sih saya dapat. Ya, puji Tuhan. Yang saya mau tanya secara langsung, apakah Jamie melihat ada perubahan sama Shirley atau Shirley juga mengalami perubahan lihat Jamie? Ada, Pastor. Ada Pastor. Ada ya. Karena saya bersyukur di antara sekian banyak orang yang ikut ini, saya berdoa supaya ada sebuah prototipe. Dan kebetulan waktu itu adalah Anda suami istri. Jadi orang lain dikhotbah selama sebanyak ini, tapi cuma Anda berdua yang dikhotbahi 2 orang gitu. Jadi Anda punya tanggung jawab yang lebih, yaitu menjadi sebuah prototipe bagaimana bukan cuma dengar pewahyuan itu, tapi Anda juga bisa, ya buat saya pengajaran sehebat apapun ketika Andanya nggak berubah ya artinya goalnya nggak nyampe gitu. Tujuan saya cuma satu, saya mau lihat Shirley berkata suami gue beda sekarang. Nah, itu goalnya. Iya, Pastor. Demikian juga Jamie ngomong istri gua beda sekarang. Bukan karena Pastor Robert yang ngajar, tapi mereka sekarang mengerti kebenaran dan mereka melakukannya. Itu yang penting. Iya, Pastor. Ya, Shirley lihat ada perubahan besar. Ya, lebih nggak ngomel. Ya, tapi ingat ya, jangan cuma 2 minggu. I hope ini bisa continually lakukan terus. Amin, saudara. Nah, kenapa saya suruh mereka bersaksi 2? Karena saya tahu bahwa keluarga itu perlu diusahakan. Nah, ada satu kebenaran yang saya mau mengajak Anda. Saya bisa minta tolong saya dijadiin co-host supaya saya bisa sharing. Hambanya bisa minta tolong. Saya belum co-host ini. Jadi, kecuali you mau gantiin saya. Ada waktunya nanti. Belum bisa. Gimana sih caranya? Sampai lupa aku. Bentar, Pastor. Jadiin co-host. Saya share ya. Ya, maafkan. Yuk, sambil buka Kejadian pasal 2 ayat 15. Nah, ini kebetulan nggak ada di PowerPoint, tapi Roh Kudus ingatin saya untuk sampaikan ini. Sudah, Pastor. Oke, terima kasih. Sama. Nah, malam ini saya akan bicara mengenai sebuah topik, yaitu, sebentar, strengthening your marriage. Nah, saudara, ini penting sekali, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa sama-sama bisa menguatkan kembali pernikahan-pernikahan yang sudah ada. Nah, malam hari ini bukan cuma sebenarnya untuk orang yang sudah menikah, tapi orang yang belum menikah dan mau menikah, supaya mereka dibekali bagaimana nanti ketika mereka menikah, mereka mengerti prinsip ini, saudara. Nah, saudara, ada satu kebenaran dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15, dibilang gini, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kalau saudara pelajari bahasa aslinya Taman Eden, Eden itu bicara artinya family, keluarga juga. Nah, jadi saudara, saya percaya bahwa Tuhan menempatkan manusia, mengambilnya, menempatkannya dalam keluarga. Nah, ngapain saudara di keluarga itu? Apakah saudara, banyak orang berkata kita ini berkeluarga, ya karena kita disuruh beranak cucu. Ya memang itu ada ayatnya, beranak cuculah penuhilah bumi. Tapi saya percaya tujuan pernikahan bukan itu yang utama, saudara. Kejadian 2 ayat, Kejadian pasal 1 juga berkata gitu, Kejadian 2, Anda semua lihat bagaimana tentang keluarga. Setelah Allah meng-create saudara manusia, Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan mereka serupa segambar dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya sudah sharing bahwa ketika suami istri dipersatukan Tuhan dalam sebuah pernikahan yang benar semuanya, benar-benar itu merepresentatifkan gambar Allah di dalam setiap keluarga demi keluarga. Harusnya saya percaya orang melihat keluarga Kristen, orang yang melihat keluarga yang benar-benar melakukan firman, orang akan bertobat dan orang akan berkata, what is the secret daripada keluargamu? Why? Kenapa keluargamu kok harmonis? Kenapa keluargamu diberkati dan semuanya? Nah, disitulah Anda berkata bahwa karena kami menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami.
Nah, saudara, itu destiny, itu adalah sebuah purpose. Kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Nah, yang kedua, ayat ini berkata, dia mengambil manusia dan menempatkannya di dalam keluarga. Nah, saudara, salah satu tujuan kenapa Tuhan bawa Anda masuk dan menempatkannya ke dalam keluarga, salah satunya adalah untuk mengusahakan. Katakan sama-sama, mengusahakan. Anda kalau nggak bisa ngomong karena di-unmute sama Maria, Anda boleh ketik, Anda boleh ngomong sendiri, mengusahakan, saudara. Dan yang kedua adalah memelihara. Memelihara apa? Of course, keluarga, saudara. Ada sebuah istilah gini, saudara. Ini benar-benar sih, memang we are part of the problem. Setuju, saudara? Kita bagian dari itu, but we are part of the solution as well, saudara. Jadi saya berdoa supaya Anda ini jangan selalu mulu-mulu ngomong, oh ya kita ini memang, kita ini biang kerok, kita ini bagian dari masalah. Nah, saudara, ada orang ngomong sama saya gini, Pastor, yang salah itu istri gua. Pastor, yang salah itu suami gua. Pastor, yang salah itu ini, segala macam. Menurut saya, kita mesti fair. We are the part of the problem. But we are part of the solution juga. Nah, saudara, jangan berkata bahwa istri gua yang salah, selalu istri gua, atau suami gua yang salah, suami gua. Saudara, menurut saya, dengar baik-baik ya, keluarga itu, Taman Eden itu adalah di mana benar-benar ada damai, ada semuanya, pokoknya dahsyat lah. Sama halnya dengan gereja. Ada orang ngomong, wah gereja ini jelek, gereja ini jelek, gereja ini kurang bagus. Saya ngomong sama mereka, dengar ya, the idea of the build the church is from Jesus. Karena Yesus berkata yang pertama, I will build my church. Tuhan yang bangun gerejanya. Dan saya percaya gereja juga bukan cuma berbicara mengenai gedung, tapi keluarga-keluarga, saudara. Nah, saya yakin bahwa gereja yang Tuhan bangun bukan gereja yang seperti yang Anda lihat saat ini. Oh, LED-nya berapa besar, sound system-nya berapa mahal, karpetnya berapa mahal. It's not like that. Saudara, pandemik ini mengajarkan kita jebret tiba-tiba terjadi seperti ini, saudara. Gereja yang benar-benar besar banget, justru mereka kesulitan untuk mengadakan ibadah karena mereka harus memenuhi protokol kesehatan yang begitu banyak. Justru malah yang gereja kecil-kecil, yang rumah-rumah, mereka nggak terlalu terefek sampai gimana-gimana, saudara. Gereja yang gede, mereka nggak ada kebaktian, lalu mereka harus operational cost yang begitu besar, dan sebagainya. Nah, saudara, menurut saya berkata bahwa gereja pada dasarnya sempurna. Justru karena ada lu dan gua, gereja jadi nggak sempurna. Yang setuju katakan amin, saudara. Sama, keluarga juga seperti itu, saudara. Jangan ngomong, wah yang salah istri gua yang nggak benar. Yang suaminya ngomongin istri juga ngomong, wah yang salah suami gua nggak benar, pastor gini-gini. Saya yakin, saudara, kita harus fair. We are the part of the problem, but we are the part of the solution as well. Jadi, saudara, ya memang ya masalah karena kita juga. Ada orang ngomong, kenapa ya istri gua gini? Saya kemarin sharing banyak sama Jamie, saya bilang, ingat loh, ini nih, struktur dalam rumah tangga yang benar seperti ini. Yang kamu harus tahu dalam struktur rumah tangga, yang pertama adalah strukturnya, garis komandonya, kemana, siapa harus bertanggung jawab dengan siapa. Nah, bagan ini harus kalian ngerti, gimana kita bisa ngerti struktur rumah tangga yang benar tanpa kita mengerti secara utuh bagan daripada struktur dalam keluarga yang benar. Yang kedua, job desk-nya. Gak usah ngurusi kerjaan orang, urusi dirimu sendiri. Jangan nuntut apa yang harus dilakukan oleh istri, tapi lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan saya mulai cerita satu demi satu dan semuanya. Sekali lagi, firman ini jelas sekali berkata, Allah menempatkan manusia ke dalam keluarga. Tujuannya apa? Supaya mereka mengusahakannya. Dan yang kedua, mereka harus memeliharanya. Jadi bicara strengthening your marriage, itu bukan bagian dari pekerjaan suami. Itu bukan bagian dari pekerjaan istri. Tapi together, saudara, tapi bersama-sama. Kalau kita mau menjadikan pernikahan kita makin kuat di dalam Tuhan, makin solid, maka kita harus mengusahakannya. Nggak bisa cuma berdoa. Apalagi ada orang datang kepada pendeta, Pak Pendeta tolong doakan pernikahan kami, supaya pernikahan kami dipulihkan. Lalu mereka berharap simsalabim pendetanya doain, lalu tiba-tiba pemulihan terjadi dalam keluarganya. I
believe God can do that. Saya percaya Tuhan bisa buat miracles. Tuhan bisa buat amazing thing. Tuhan bisa buat hal yang ajaib suddenly. But Alkitab mengajarkan kita ternyata untuk membangun pernikahan yang kuat, yang kokoh perlu usaha. Suami perlu usaha untuk mengasihi istri. Nggak gampang. Saya bilang sama Jamie, you tahu nggak? Mengasihi istri bukan standarnya lu. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau Kristus mengasihi jemaat, saya bilang, ketika jemaat buat salah, ngejengkeli, bertobat, minta ampun sama Tuhan, diampuni nggak, Jim? Diampuni, Pastor. Berapa kali, Jim, kamu buat salah sama Tuhan, diampuni? Nggak terhingga. Istri juga kalau buat salah sama kamu, minta maaf. You nggak boleh ngomong, ini yang terakhir ya, gua nggak maafin lu. Standarnya terlalu tinggi, tapi Tuhan kasih juga hal yang privilege luar biasa. Kamu di rumah dianggap Tuhan sama istrimu. Dan Tuhan ngomong sama istri, job desk-mu satu, cuman tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kamu mau minta dijadiin Tuhan dalam rumah, tapi kamu nggak mau mengasihi mereka dengan standar Tuhan mengasihi mereka. Mana bisa, it's not fair, nggak adil buat istrimu. Kalau kamu mau dianggap, makanya Sarah memanggil Abraham Tuanku. Selain suami sayang, tapi dia juga tuanku, makanya dia melayani suami. Lihat bagaimana tradisi zaman dulu, si istri itu begitu hormat, begitu takut kepada suami. Sekarang kebalikan, ada klub-klub baru, ikatan suami takut istri. Istrinya pada gualak-gualak semua, saudara. Nah, Alkitab nggak ngajari seperti itu. Alkitab ngajari istri tunduk sama suami seperti kepada Tuhan. Wah, Pastor, kalau ngomong gitu nanti gua disiksa, gua dimasalahin segala macam, gua dipukul dan semuanya. Yang pertama saya bilang, kamu jangan khawatir, Tuhan sudah memberikan ayat-ayat supaya suami nggak macam-macam. Ayat itu juga bilang bahwa suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Lalu Tuhan tahulah nggak mungkin bisa, tapi minimal Tuhan jaga supaya istri nggak disemena-mena, nggak ditempili, nggak dipukul, aniaya, KDD, ART, dan sebagainya. Lalu Tuhan kasih agak kelonggaran dikit. Kasih istri seperti diri sendiri. Nah, Anda bilang, Tuhan, gue bukan Tuhan. Standarnya terlalu tinggi. Ada alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua adalah mengasihi istri seperti diri kita sendiri. Tapi kalau firman kita ngomong, gua mau seperti Kristus, kalau doain orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Alkitab kan ngomong, Pastor, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih dari apa yang aku lakukan. Artinya, kamu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Halo para suami, jangan cuma kuasanya yang mau. Nah, itu perlu usaha. Enggak simsalabim, tiba-tiba kamu bisa cinta sama istrimu, mengasihi istrimu. Apalagi kalau dia buat kamu kesel, buat kamu marah, kamu perlu mengusahakan. Kapan, Pastor? Every single day. Kamu harus usahakan itu. Manusia diambil Tuhan, ditempatkan di dalam keluarga. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk strengthening our marriage. Yang pertama perlu usaha. Kita harus mengusahakan terus. Yang kedua, memelihara setelah kita mengusahakannya kebentuk, kita harus terus maintain. Kalau enggak ya enggak bisa maintain terus. Kalau enggak maintain tiba-tiba istrimu ngambek, tiba-tiba istrimu kesambet apa enggak tahu, tiba-tiba kok jadi gini, dulu enggak kayak gini. Nah, itu perlu di-maintain, diusahakan. Jadi saya tahu bahwa membangun pernikahan yang kokoh is not enough only counseling 6 kali lalu strong, enggak seperti itu. Konseling merupakan sebuah jalan di mana Anda mengerti kebenaran, Anda tahu kebenaran, dan Andalah yang bertanggung jawab untuk mengusahakan dan memeliharanya. Karena Tuhan menempatkan Anda di keluarga masing-masing. Yang ngerti katakan amin. Nah, ada sebuah kalimat yang saya mau ngomong sama Anda. Ini para pria jangan GR, para wanita jangan GR. We are part of the problem. Kita semua bisa bagian dari masalah itu kita buat. But kita juga harus ngerti, we are part of the solution as well. Nah, Anda harus ngerti bahwa Anda bisa buat masalah di keluarga, tapi Anda juga adalah solusi dalam setiap keluarga yang ada masalahnya. Amin, saudara.
Tidak ada jawaban lain, tidak ada cara lain selain kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau hubungan keluarga kita kuat, strengthening our marriage, kita perlu kembali back to the basics, saudara. Dan kita disuruh mengusahakan dan juga memelihara, maintenance. Baru keluarga akan kuat, baru keluarga akan solid, saudara. Saya ngomong, Jim, gak gampang loh jadi suami. Kita mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya kan? Belum lagi job desk-nya banyak sekali, dia kaget. Saya bilang, iya, jadi istri gampang, cuma satu, tunduk sama suami. Seperti kepada Tuhan. Tapi itu pun susah walaupun satu. Gimana, Pastor, kalau suami kita nggak takut Tuhan? Dia nggak benar. Nah, makanya, saudara, kalau menikah, hati-hati, Maria. Semuanya yang bakal menikah, Lestari, no. Kalau pilih suami harus satu, syaratnya mutlak, nggak ada ampun. Takut akan Tuhan. Kalau enggak, kamu susah nanti ke depan. Amin, saudara. Nah, kalau sudah menikah gimana, Pastor? Ya mau nggak mau kita harus terima dia unconditionally, apapun itu. Dan kita harus mengikuti firman Tuhan. Nah, makanya sekali lagi, saya juga percaya bahwa Tuhan memanggil Anda dan saya sebagai suami istri untuk mencintai istri unconditionally. Istri harus mencintai suami unconditionally. Sama seperti saya mencintai diri saya sendiri. Saya ngomong sama para pria yang terhormat yang ada di tempat ini. Hanya orang gila yang memukul matanya sendiri. Kamu nggak pernah lihat orang mukuli dirinya sendiri. Tiba-tiba jalan ditampar sendiri, dipukul sendiri. Cuman orang gila. Saya berkata hanya suami yang gila yang mukul suami. Halo. Saya ngomong keras kepada keluarga-keluarga. Saya berkata cuman suami yang gila, nggak ada otak yang mukul suaminya. Kalau Anda pernah mukul istri, bertobat, saudara. Hanya suami yang gila yang mukul istrinya. Karena Tuhan berkata kamu harus mencintai istrimu seperti diri sendiri. Mana ada orang nyakiti istrinya sendiri. Kalau Anda para suami suka jelek-jelekin istrimu kepada teman-teman baikmu, kamu gak beres, saudara. Kenapa? Cuman orang yang gila yang jelek-jelekin dirinya sendiri di muka umum. You must love your wife unconditionally. Kamu harus mencintai dia, bukan cuma standar Tuhan mencintai jemaat, tapi engkau mencintai dirimu sendiri. Dan kepada para istri, sekali lagi Tuhan perintahkan Anda, menghormati suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Hanya perempuan gila yang ngomongi jelek suaminya di depan orang lain, saudara. Dengar kata saya, ini enggak mudah saya tahu, tapi ini perintah Tuhan. Para suami harus mencintai istrinya unconditionally, memberikan pengampunan kalau dia salah, memberikan kesempatan untuk berubah, seperti Kristus memberi kesempatan kepada Anda dan saya ketika kita buat salah dan mau berubah. Lalu yang kedua, para istri, Anda harus menghormati istri, harus menghormati suami, seperti Anda menghormati Tuhan. Tinggal bagaimana kasih dan hormat itu dijalankan. Anda perlu yang namanya usaha. Menghormati suami itu perlu usaha, perlu maintenance. Mencintai istri dengan segenap hati perlu usaha. Waktu dia ulang tahun, kita mulai siapkan, oh apa ya aku bisa kasih. It's not about the value, tapi ini masalah perhatian. It's not about how much, tapi ini bicara mengenai how love. Sekali lagi saya katakan, ayo sama istri juga. Bukan masalah hormatnya, tapi masalah kebenaran yang harus Anda lakukan. Jadi saudara, ini bicara mengenai understanding. Ini bicara mengenai communication. Kita harus mengusahakan terus. Amin, saudara. Ayo. Tetapi saudara, yang saya mau untuk sampaikan malam hari ini adalah Anda dan saya menjalankan sungguh-sungguh blueprint daripada family, saudara. Kalau itu tidak ada, maka tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkan hubungan kita selain kita sendiri.
Kita harus punya blueprint-nya. Makanya kalau pacaran jangan cuma ngomong, gigimu bagaikan kawanan domba, rambutmu bagaikan ini, omong kosong semuanya. Saudara kalau menikah duduk ya saya ngomong sama mereka, you have to plan. Nanti kalau kita menikah kita gini ya, blueprint-nya gini ya. Ini loh yang kita mau bangun keluarga seperti ini. Saya waktu pacaran sama istri saya sebelum nikah, saya sudah ngomong sama dia. Saya ini akan jadi hamba Tuhan. Saya ini akan melayani banyak orang. Saya akan gini, saya cerita. Bukan ngomong gini, wah gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Gigimu kayak kawanan domba. Oh matamu kayak ini dan sebagainya. Saudara, saya tahu sih kita perlu romantis sama istri. But you must have to plan also. Kita harus punya vision. Ada blueprint, rumah seperti apa yang kita mau bangun, keluarga seperti apa yang kita mau bangun. Saudara harus punya blueprintnya, lalu komunikasikan, lalu jalani sama-sama. I have so many things value in my family. Ada begitu banyak ketika kami punya anak, kami keluarga, salah satunya kecil aja, kami ngomong, di meja makan kita semua nggak boleh pegang HP. HP taruh. Kalau ada orang telepon gimana? Kalau dia penting dia akan telepon berapa kali baru kita angkat. Tapi kalau dia WA nggak usah bales. Apalagi nonton-nonton atau lagi buka apa semua. Meja makan adalah tempat di mana kita makan, kita mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan dan kita sharing satu sama lain. Kita ngobrol karena kita family. Kita bukan cuma datang kayak hotel, makan lalu nginap, tidur, bangun dan sebagainya semua urus hubungan masing-masing. No communication. Lalu sebelum tidur pasti kita ngobrol, kita doa sama-sama, kita perjamuan kudus. Lalu kami sekeluarga berempat pasti akan setelah itu ngobrol sebentar, ketawa lah, bercanda, lalu kami tidur. Saudara. Kami lakukan itu every single day sampai hari ini. Dari kecil saya sudah ngomong sama anak saya, saudara, saya ngomong sama anak saya, anak satu ya, kita nggak boleh bohong dalam hal apapun. Dalam hal apapun dari kecil. Saya sudah kasih nilai-nilai. Takut akan Tuhan harus ada dalam keluarga ini. Saya ngomong sama mereka, family altar itu penting mesbah keluarga buat keluarga kita. Jadi kita udah tahu nih, tiap hari kita harus berdoa sama-sama sekeluarga. Lalu kita juga ngomong sama mereka, ingat ya, no Bible, no breakfast. Anak saya dari kecil udah tahu tentang itu. Ada begitu banyak value dari family yang kita tanamkan. Kenapa? You have to plan. Kita harus punya blueprint-nya. Kalau enggak, kita nggak tahu. Anak saya kadang-kadang ya karena dunia seperti main game nggak kadang-kadang main. Tapi saya kasih tahu batas main game nggak boleh lebih dari sekian. Nggak boleh gini. Lalu sebelum main ya Alkitab udah harus selesai, laporan udah harus selesai, semua harus selesai. Semuanya ada nilai-nilai. We have to plan dan kita harus ada blueprint yang jelas. Kalau kita nggak ada blueprint yang jelas, apa yang kita bangun dalam keluarga kita, lalu tiba-tiba wah terjadi kekacauan. Ingat ya, we are the part of the problem. Kita yang menimbulkan masalah semuanya. Tapi kita jangan kecewa, jangan kecil hati. Karena saya percaya we are the part of solution as well. Jadi Anda harus pegang itu. Ini kebenaran yang harus Anda percaya. Amin, saudara. 1 Petrus 3 ayat 7, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka. Sebagai teman pewaris kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Para suami ya, dengar baik-baik. Kalau kita nih tidak mengasihi istri kita, atau saya mau ngomong sama Anda bahwa kita benar-benar nih, saudara, kalau Anda, apa yang terjadi kalau Anda benar-benar, sorry saudara. Saudara harus benar-benar bahwa ayo hidup benar, bijaksana. Kalau enggak, kenapa? Kita yang bahaya, saudara. Kenapa kita bahaya? Maka ini yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, Pastor? Bahwa doamu akan terhalang. Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak terhalang dalam semua hal, termasuk doa. Karena itu penting. Kalau suami menyakiti hati istrimu, enggak menghormati mereka, maka kehidupan doamu akan terhalang. Ada begitu banyak Anda berdoa tapi kok nggak dapat jawaban. Anda ngerjain ini kok nggak, rasanya ada mentok dan sebagainya. Kenapa? Karena ada yang menghalangi, ada yang terhalang. Saya berdoa supaya Anda jangan menjadi penghalang apapun.
Makanya kasih istrimu, hormati mereka sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, saudara, ini saya mau bagikan ada 5 hal yang bisa menjadi penghalang dalam kehidupan pernikahan Anda. Nah, seringkali inilah yang menjadi penghalang dalam kehidupan pernikahan kita, saudara. Apa itu? Yang pertama, saudara, adalah unfulfilled expectation, harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Pengharapan kita, idealisme kita, apa yang kita pikir bahwa pernikahan kita bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Satu cara berpikir yang keliru luar biasa. Saya sering ngomong kepada pasangan-pasangan, jangan pernah expect bahwa kita ini terlalu idealis, terlalu ekspektasinya tinggi, dan kita berkata bahwa nanti pernikahan kita akan mendatangkan kebaikan buat kita. Saya setuju kalau kita punya iman seperti itu, tapi Anda jangan berpikir seperti itu. Yang benar adalah bagaimana saya melakukan sesuatu supaya pernikahan saya menjadi indah dan bahagia. Jangan punya expectation, pengharapan apa yang Anda pikir bahwa nanti kalau saya menikah, pasti saya akan bahagia. Kalau saya menikah, saya pasti akan menjadi indah pernikahan saya. Jangan pernah menikah tujuannya supaya kamu jadi bahagia. Karena artinya kalau kamu menikah cuma untuk mencari kebahagiaan, artinya sebenarnya Anda sendiri belum bahagia. Harusnya Anda ini adalah orang berbahagia, Anda menikah, Anda mau berbagi kebahagiaan kepada pasangan Anda. Anda jangan berpikir bahwa aku ini supaya ya ada yang mengasihi, ada yang ini semuanya. Begitu menikah, ini yang terjadi harapan yang enggak terpenuhi, akan menimbulkan masalah atau penghalang dalam kehidupan pernikahan saudara. Jadi yang benar adalah bagaimana saya menikah, saya mau melakukan sesuatu untuk pernikahan saya, supaya pernikahan saya bahagia dan indah, saudara. Saudara, saya berdoa supaya Anda jangan mengusahakan, mengekspektasi hal-hal yang, oh Tuhan aku mau nanti kalau aku menikah jadi gini, aku jadi gini. Aku akan dapat perhatian, aku akan dikasihi, aku akan dihormati dan semuanya. Pokoknya intinya Anda jangan mengharap apapun, tapi Anda menikah karena Anda mau berbagi sesuatu. Jangan mengharapkan sesuatu. Walaupun mungkin Anda bilang, Pastor sah-sah saja dong. Saya dari kecil nggak ada perhatian dari orang tua. Saya bahkan anak yang terhilang. Bahkan saya dibuang oleh keluarga. Lalu saya menikah dengan seorang suami yang baik. Saya berharap dia gini-gini. Nggak ada salahnya. Tapi pernikahan yang benar, pemikiran yang benar, saya menikah karena saya mau berbagi kasih buat pasangan saya. Saya menikah karena saya mau berbagi kebahagiaan, bukan mendapatkan kebahagiaan. Sekalipun Anda punya hak untuk bahagia dalam pernikahan Anda. Tapi ini sekali lagi ini menjadi penghalang, yaitu harapan yang tidak terpenuhi. Ketika Anda berharap sesuatu dengan istri Anda, lalu ekspektasi Anda nggak terjadi, maka Anda akan kecewa dengan istri. Tapi ketika Anda nggak punya ekspektasi itu, malah Anda berpikir bahwa Anda mau berbagi buat istri Anda nggak akan kecewa ketika apapun yang terjadi. Malah sebaliknya, ketika apa yang Anda harapkan nggak ada, malah istri Anda memberikan begitu banyak hal yang positif, Anda dapat bonus, saudara. Anda akan happy sekali. Tapi kalau Anda berkata, aku berharap sih istriku gini, tiba-tiba nggak terpenuhi, maka Anda akan kecewa. Tapi ketika Anda berkata, aku menikah sama dia bukan untuk supaya ada yang masakin aku, supaya aku dijaga, aku dipelihara, dirawat. Tapi begitu dia merawat saudara, that is bonus buat saudara. Dan saudara akan merasakan, wow, saya nggak pernah expect ini untuk dia, tapi dia melakukan ini sama aku. Anda akan makin cinta sama istri Anda. Tapi ketika Anda berharap dan dia ternyata nggak bisa, maka Anda akan kecewa. Hal yang sederhana, Anda berharap istri Anda adalah istri ibu rumah tangga benar. Kalau pagi siapin makan, siang siapin makan, malam siapin makan, dan dia masak yang enak-enak buat Anda. Tiba-tiba dia menikah dan ketahuan ternyata dia nggak bisa masak. Lalu Anda bilang, loh waktu saya ngapel kok dimasakin enak. Wah itu beli bungkus, lalu di belakang dia ganti packagingnya seolah-olah dia yang masak. Anda akan kecewa berat. Wah gua menikah sama dia, gua pikir dia pintar masak. Karena gue hobi makan, jadi gue berpikir cari perempuan yang harus pintar masak. Tiba-tiba dia nggak bisa masak, saudara. Lalu apa yang terjadi? Kalau suami yang simpel mah, ya udahlah, you nggak bisa masak nggak apa-apa. Gue bisa masak, gue masak. Atau ya udahlah,
kita pesan GoFood. Ya udahlah, kita makan di luar. Ya udahlah, sambil kita belajar nanti masak. Kamu belajar aja masak. Tapi tiba-tiba ketika kamu menikah tanpa ekspektasi bahwa istrimu bisa masak, tiba-tiba begitu menikah, kamu bangun tidur, dia udah siapin makanan banyak sekali di meja. Dia masak begitu enak, itu bonus, saudara. Saya nggak berarti ngomong bahwa Anda nggak boleh punya ekspektasi. Tapi seringkali ekspektasi nggak terpenuhi, jadi kecewa. Dan itu yang sering terjadi dalam pernikahan. Anda berharap suamimu orangnya kayak gini. Oh, waktu pacaran dia kayak gini, Pastor. Iya, waktu pacaran dia belum dapat, saudara. Waktu udah dapat beda, saudara. Wah, waktu pacaran perhatian banget, Pastor. Jam 12.01, dia langsung telepon saya. Tiba-tiba buka jendela dari kamar, saya ada di bawah. Wah, dia datang, Pastor. Bawa kue ulang tahun. Nyanyiin lagu Happy Birthday. Sekarang gua udah anak 3. Kebetulan berat badan saya naik 20 kilo. Boro-boro ulang tahun diingat, Pastor. Yang ada diomelin terus, katanya. Ekspektasi terlalu tinggi. Anda berharap suami Anda jadi Romeo, tapi ternyata bukan jadi Romeo. Dia awalnya aja waktu mau nikah, dia mengharapkan Anda, jadi dia melakukan apapun untuk Anda. Ketika sudah menikah, dia berubah. Dan kita harapan yang tidak terpenuhi akan membuat wanita secara tidak sadar kecewa. Ada jemaat istrinya ngomong, iya Pastor Robert, yang kamu ngomong benar, dulu waktu pacaran, dia lakukan itu sama saya. Sekarang ulang tahun saya aja dia tidak ingat. Katanya. Saya tegur suaminya, you nggak boleh kayak gitu. Saya bilang, apa yang dulu kamu lakukan hal yang sama. Nah ini bisa membuat kekecewaan. Wah dulu perhatian minta ampun. Dulu ya kalau saya jalan kesenggol, aduh sayang kamu nggak apa-apa kakimu. Udah punya anak, jalan ya. Gua ditinggal, dia jalan di depan. Lalu gua lambat, dia marah-marahin. Lambat banget jalan, kayak keong. Katanya. Dimarah-marahin terus. Dulu nggak ada waktu pacaran gitu, Pastor. Saya bilang, yalah biasa. Waktu orang lagi mau sesuatu belum dapat, dia seperti itu. Makanya dalam konseling saya ngomong sama para perempuan. Jangan percaya pria waktu pacaran, 95% gombal. Nah, Pak Jimmy ketawa, istrinya bilang, betul Pastor, Pak Jimmy gombal dulu. Ya, Sir. Itu yang terjadi. Semuanya rata-rata gombal. Setelah menikah, beda lagi ceritanya. Makanya saya berharap sih, hati-hati ini bisa menjadi penghalang yang luar biasa. Ketika harapan-harapan tidak penuh dalam pernikahan. Lalu yang kedua, unexamined self, diri yang tidak menganalisa diri. Nah, maksudnya gini, diri yang tidak mau mengalami sebuah perbaikan dan sebaliknya kita selalu menuntut orang lain dulu berubah. Dalam struktur rumah tangga Kristen saya membagikan ada 2. Yang pertama bagian daripada struktur dalam rumah tangga supaya mereka mengerti garis komandonya, siapa harus dalam perintah siapa yang harus bertanggung jawab dengan siapa, dan sebagainya. Nah yang kedua adalah job desk. Nah seringkali kita menuntut orang lain untuk berubah tanpa kita dulu yang berubah. Kita terlalu gampang melihat kelemahan pasangan kita ketimbang kelemahan kita sendiri. Sehingga pada waktu pasangan kita mencoba memberikan kritik yang membangun supaya kita berubah, kita menganggap itu sebagai mengoffended hidup kita. Nah, saudara hati-hati, diri yang tidak menganalisa diri sendiri, artinya saudara tidak mau mengalami perbaikan, sebaliknya malah menuntut pasangannya yang berubah, saudara. Menurut saya sih sederhana, Anda nggak perlu nuntut istrimu berubah. Berubahlah Anda, istrimu pasti akan diubah sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda nggak perlu menuntut suamimu berubah sampai gimana. Dengan Anda menjadi istri yang baik, Anda melakukan bagianmu, melakukan job desk-mu. Saya kasih tahu kemarin strukturnya gini nih. Oke, Tuhan Yesus sebagai the owner daripada semua keluarga kita. Lalu di bawahnya ada general manager yaitu suami. Lalu di bawahnya lagi ada istri sebagai manajer mengelola rumah tangga, yang diurus adalah anak dan sebagainya. Nah, ketika Anda melihat bahwa atasanmu nggak benar, kamu udah melakukan yang benar, ya kamu lapor aja ke owner. Karena sekali lagi yang tertinggi bukan suamimu, tetap yang paling tinggi adalah Tuhan.
Apa yang Tuhan akan lakukan? Tuhan nggak buta, dia akan langsung direct untuk menegur, memberikan peringatan kepada general manager dalam struktur rumah tangga yang benar, yaitu suami Anda. Anda nggak perlu ngomong, "You nggak benar," kamu malah nggak dihabisin sama atasanmu, saudara. Jadi Anda lapor kepada owner, berseru sama owner. Dan ingat ada ayatnya 1 Petrus tadi, kamu harus menghormati istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, karena nanti doamu akan dihalang, ada penghalang, doamu nggak dijawab sama Tuhan. Dan ingat, kamu harus mengasihi istri seperti dirimu sendiri. Kamu nggak bisa semena-mena mukul istrimu, marahin istrimu. Tentu kita nggak mau dimarahin orang. Jangan lakukan itu sama istri kita. Kita marah-marah terus sama istri kita. Kita tentu nggak mau marahin diri kita sendiri. Jadi kita jangan marahin istri kita. Ngomong, komunikasikan. Sekali lagi ini penghalang kedua yang mengerikan, diri yang tidak mau menganalisa diri kita. Jadi ayo jangan tuntut orang lain untuk berubah, tapi berubahlah terlebih dahulu. Percayalah, pastor, tapi istri gua parah. Saya tahu, saya ngerti. Yuk kita belajar. Ngampuni istri kita kalau dia salah. Ampuni mereka kalau mereka mengkhianati kita. Ngampuni mereka kalau mereka salah sama kita. Karena memang dalam sebuah pernikahan, kita pria ini dituntut mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kita juga sering buat salah dan setiap kali kita bertobat minta ampun, Tuhan gak pernah nolak kita. Jadi kita no reason untuk menolak istri kita. Bukan berarti kita memberi kesempatan untuk mereka buat salah terus, buat dosa dan sebagainya. No. Tapi percayalah, Tuhan itu adil. Makanya kenapa saya bilang kalau menikah, jangan sembarangan. Oh acong, oh mehwa, sudah telanjur cinta. Makan tuh cinta ketika menikah, saudara. Pokoknya kamu harus ngerti benar-benar. Jangan menikah karena lihat pasangannya cantik, ganteng. Tapi benar-benar, apakah mereka takut Tuhan? Apakah mereka punya good character, integritas? Mau nggak kerja keras? Syaratnya sih sederhana. Saya memberikan tips kepada orang-orang, terutama jomblowati. Saya mau kalau mau cari suami, yang pertama takut Tuhan, itu syarat mutlak. Kalau nggak takut Tuhan, coret. Yang kedua, good character. Kamu boleh kehilangan uang, kamu bisa cari kembali. Kamu bisa kehilangan nama baik, kamu akan perbaiki itu di seiring waktu. But if you lose your character, you lose everything in your life. Karakter yang baik bicara tentang apa? Karakter Kristus. Jadi saya berkata bahwa carilah suami yang memiliki karakter yang baik. Kalau enggak nanti pernikahanmu sengsara, kamu bayar harga mahal. Kamu akan nangis. Lalu yang ketiga, carilah orang yang rajin dan mau kerja keras. Mungkin dia belum kaya, is okay. Kalau dia takut Tuhan, punya good character, ditambah dia rajin dan takut akan Tuhan, pasti dia akan diberkati. Pasti suatu hari kaya. Kaya itu cuma tinggal tunggu waktu. Don't worry about that. Tapi kalau dia kaya raya dapat warisan, nggak punya good character, nggak takut Tuhan, kamu sengsara nanti, saya bilang. Jadi ayo sama-sama kita terus mau menganalisa diri, mau memperbaiki diri, jangan menuntut orang lain. Ada dua aspek, saudara, yang perlu kita analisa. Yang pertama adalah blind self, artinya aspek yang jelas dilihat oleh orang lain, tapi tertutup di depan mata kita. Ayo kita dengan rendah hati, kadang-kadang istri bisa lihat apa yang kita nggak lihat. Kita nggak bisa lihat apa yang kita lihat, tapi suami kadang bisa lihat. Ayo para istri, semua kita punya blind self. Blind self itu aspek yang bisa dilihat jelas oleh orang lain, tapi tertutup di depan mata kita. Kita nggak bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat. Suami kita bisa lihat dengan jelas, kita nggak lihat. Berapa banyak kadang-kadang istri kita bisa lihat, tapi kita suami nggak lihat. Itulah yang saya sebut blind self. Aspek yang orang lain bisa lihat jelas, tapi kita nggak bisa lihat jelas. Makanya kita butuh orang lain, makanya kita butuh penolong para suami. Supaya dia bisa menolong kita, melihat aspek yang nggak jelas itu. Makanya para istri, kamu juga butuh suami. Sebagai rekan sekerja yang bisa melihat aspek yang kamu nggak lihat. Nah kalau semua bisa seperti ini, merendahkan diri, wow, maka saya percaya kamu akan mengalami hal yang ajaib. Yang kedua adalah hidden self. Aspek yang hanya sebenarnya diri kita sendiri yang tahu, sedangkan orang lain termasuk istri, suami nggak tahu. Nah ini yang harus kita analisa dan kita perbaiki. Berapa banyak kadang-kadang istri nggak tahu ternyata suami ada hal yang tersembunyi.
yang dia juga nggak cerita dan nggak mau cerita, tertutup, malu lah dan sebagainya. Ayo sama-sama perbaiki. Saya kaget saudara, waktu saya pernah mengkonseling orang, lalu belum menikah loh, tapi saya nggak mungkin ngomong karena ini privasi orang, saya cuma ceritain. Udah cerita semua, udah, lalu tiba-tiba ini udah mau pemberkatan ini, udah konseling, masuk ikut konseling sama saya berapa kali, and then tiba-tiba masuk konseling yang terakhir, judulnya kan keterbukaan. Nah, konseling yang terakhir ini adalah penentuan apakah saya akan memberikan surat rekomendasi untuk mereka diberkati dalam pernikahan atau mereka harus dibatalkan atau ditunda. Nah, jadi keterbukaan ini lalu saya cerita, saya nyampein firman semuanya, akhirnya kebukalah semuanya. Dan dia kasih tahu ternyata si cowok ACDC, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya gini, dia suka cewek tapi suka cowok. Dan dia juga gay, saudara. Nah ini kacau, pernikahan sudah mau ke depan, tapi sementara dia baru terbuka, bahkan dia pernah dengan tinggal serumah dengan cowok dan sebagainya, dan melakukan hal-hal yang nggak benar dan sebagainya. Nah saudara, saya berkata memang inilah yang saya sebut hidden self, aspek yang hanya kita sendiri yang tahu, orang lain nggak tahu, istri nggak tahu, suami nggak tahu, yang lain nggak tahu, cuman dia. Tapi ya puji Tuhan mereka dipulihkan semuanya dan mereka sekarang jadi keluarga yang harmonis. Dia bertobat dan kita layani dengan baik dan akhirnya mereka sekarang menikah dan dikaruniai anak, saudara. Saya bersyukur bahwa God is a good God, tapi kita harus dibantu. Ada orang yang menolong kita, Tuhan tolong kita. Hidden self ini nggak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Nah kita harus analisa dalam hidup kita. Apakah ada blind self, ada hidden self yang perlu kita analisa dan kita ubah supaya pernikahan kita nggak mengalami hambatan. Nah, yang ketiga apa sih? Ya namanya unskillful couple, pasangan yang tidak punya skill dalam masuki pernikahan. Dalam konseling pernikahan kami membuat yang namanya manajemen keuangan. Ada begitu banyak pernikahan jadi hambatan, pernikahan jadi masalah. Karena waktu mereka menikah, pasangan ini nggak punya skill dalam masuki pernikahan. Ada beberapa skill yang perlu Anda pahami, pelajari. Kita perlu punya skill tentang keuangan, keharmonisan di aspek seksual, hubungan dengan mertua, ketidakseimbangan di dalam rumah tangga dan pekerjaan. Kadang-kadang pekerjaan dan rumah tangga nggak seimbang. Lalu cara menyelesaikan konflik, komunikasi, kemarahan, yang terpendam, yang tidak pernah didiskusikan, itu hidden tadi. Hidden dan blind self. Nah saudara ini penting. Unskilled couples itu bahaya sekali ketika mereka memasuki pernikahan. Mereka nggak ngerti bagaimana memanage uang ketika mereka mereka menikah, mereka harus mengelola begitu banyak. Dulu nggak pernah bayar ini, mereka harus bayar. Dan mereka nggak punya skill ini. Kacau saudara. Makanya saya sering ngajari mereka. Nah, minggu depan kebetulan saya akan bicara mengenai topik yaitu manajemen berkat. Bagaimana mengelola keuangan dalam keluarga yang sehat, saudara. Nah, karena 90% permasalahan muncul dalam keluarga, salah satunya masalah duit, saudara. Dan ini bahaya sekali. Makanya perlu skill dalam manajemen keuangan, ketidakharmonisan dalam seksual, hubungan dengan mertua, keseimbangan dalam rumah tangga, pekerjaan, cara menyelesaikan konflik. Makanya salah satunya juga kita buat supaya mereka saling mengenal satu sama lain adalah tes kepribadian. Sebelum pasangan yang menikah dalam gereja kami akan lakukan yang namanya tes kepribadian. Kami membuat beberapa banyak kuesioner, ada hampir 50-an, lebih hampir 100 mungkin, kuesioner dan tiap ini diupdate terus oleh salah satu wakil gembala saya yang ngurusin. Lalu semua pasangan harus isi semua kuesioner ini dengan jujur. Lalu dari kuesioner ini kami akan buat kesimpulan dan kami akan kasih tahu bahwa suamimu tuh tipenya gini, ya kan, istrimu tipenya gini. Kalau dalam pressure dia akan seperti ini reaksinya. Kalau dalam tekanan, orang ini akan kayak gini dan sebagainya. How you can solve the problem ketika terjadi konflik seperti ini.
ketika terjadi ini, ketika stres orangnya akan mengeluari sifat yang kayak gini. Sehingga ketika mereka mengalami itu, mereka punya analisis, mereka punya data, mereka punya skill, how they can solve the problem. Nah ini penting sekali. Ketika pasangan menikah nggak punya skill masuk pernikahan, ya gawat saudara. Mereka nggak ngerti apa-apa. Makanya gereja bertanggung jawab untuk memperlengkapi mereka, saudara. Saya bersyukur ada orang-orang seperti Bu Winda, dia cerita sama saya, Pastor, saya cuma rindu satu, keluarga-keluarga dipulihkan. Saya bilang, I'm agree with you. Karena iblis tidak perlu menghancurkan gereja, dia cukup menghancurkan keluarga. Maka keluarga itu waktu ada di gereja akan ngefek, saudara. Tapi kalau keluarga dipulihkan, gereja pasti dipulihkan. How we can solve the problem in the church? Solve the problem in the family. Maka semua masalah di gereja selesai, saudara. Karena semua masalah yang terjadi di gereja, karena itu masalah mereka dimulai dari keluarga mereka. Orang yang nggak bisa tunduk taat kepada pemimpin, karena dari rumah memang kayak gitu sononya. Kalau dari rumah, dari kecil mereka diajar apa itu submission, apa itu respect, apa itu hormat kepada orang tua. Ketemu orang tua rohani, mereka pasti akan ngerti how to respect. Ketika komunikasi di keluarga bagus, semua bagus, pokoknya percayalah. The training center daripada rumah Tuhan adalah dalam rumah tangga. Perbaiki keluarga-keluarga, maka gereja akan dipulihkan. Believe me, saudara. Makanya saya selalu ngomong, revival must start at home. Bukan di gereja, tapi di rumah-rumah, saudara. Ada amin, saudara. Jadi ayo kita harus punya skill, karena ingat Raja Daud mengembalakan dengan dua, integrity of his hand and skillful. Kita nggak bisa cuma ngerong. Tapi kita harus imbangi. Kalau ngerong terus nanti muter-muter. Kalau hanya sayapnya satu, kamu muter tok di situ. Kalau sayapnya dua, seimbang saudara antara skill dan spirit, maka kamu akan moving forward, saudara. Nggak bisa skill terus juga. Akhirnya jadi terlalu ahli, tapi nggak ada spiritnya. Nah, kalau ada spirit, ada skill, kamu akan moving forward, akan jauh ke depan. Makanya gereja harus punya house of balancing, punya keseimbangan. Saudara ngajak saya ngomong keluarga, saya bisa. You mau ngomong yang paling ngero, saya juga bisa. Ada satu kelompok nih, kumpulnya malam jam 10 sampai jam 12. Saya nggak khotbah kayak gini, khotbahnya beda lagi. Nanti bulan 1 dia ngomong sama saya, mau undang saya lagi di situ, suruh khotbah tentang malaikat, saudara. Saya ngomong, oke, siap, saya bilang. Nah, saudara, saya ngomong sama mereka, kita belajar seperti Rasul Paulus, ada di mana kita bisa nyama kayak gitu. Karena saya ngomong, ada satu tempat yang nggak ngerti, nggak percaya, gua ngomong kayak gini, kayak ngomong sama siapa, nggak ngerti semua. Jadi ya tergantung. Bahkan ada satu kelompok persekutuan, loh mereka bilang, loh pastor khotbahnya lain lagi, yuk kayak motivator di sini. Lah memang orangnya orang bisnis semua kerja, dan memang saya disuruh ngomongnya seperti itu, saudara. Nah jadi itulah yang saya sebut skill, saudara. Jadi kita harus dalam rumah tangga juga harus punya skill. Saya bisa khotbah yang ngero banget, ya itu ada satu kelompok yang ngero banget, ya saya khotbahnya ngero, memang mereka kayak gitu, golongannya kayak gitu. Ada yang khotbahnya ya di sini setiap kami saya akan bicara tentang keluarga, karena memang itu yang menjadi sasaran kita, kasih tahu mereka, equip mereka dalam keluarga. Amin, saudara. Dan ini penting, saudara. Kalau mereka jadi dewasa, mereka akan ngerti. Nah, lalu apalagi yang keempat, saudara? Nah, yang keempat adalah unhealthy choice. Mengambil pilihan yang tidak sehat. Apa? Satu, cara memilih pekerjaan. Kalau pekerjaannya nggak sehat, itu akan mempengaruhi ke keluarga. Dulu ada keluarga, dia bekerjanya di karaoke. Tapi karaoke-nya nyiapin ladies dan semuanya. Akhirnya dia harus kadang-kadang nganter. Yang diantar cewek-cewek semua, seksi-seksi semua. Saya ngasih tahu buat dia, ini is not healthy. Unhealthy dalam pekerjaan. Saya tahu lu butuh uang untuk menghidupi keluarga, tapi you harus pilih yang tepat. Lalu habis itu ada juga yang bekerja Kristen, tapi di tempat perjudian. Ya saya bilang semua balik ke Anda. Cara memilih pekerjaan Anda harus milih yang sehat. Unhealthy choice dalam pilihan-pilihan itu akan mempengaruhi rumah tangga Anda. Pilihlah yang benar. Cara kita memilih tempat tinggal. Enggak mesti yang perumahan paling mewah, paling kaya, bukan. Tapi harus juga yang sehat. Cara kita mengatur prioritas hidup. Keputusan yang keliru dalam rumah tangga.
apalagi menceritakan rahasia pernikahan kepada orang ketiga. Istilahnya TTM, curhat dan sebagainya. Hati-hati, itu nggak sehat. Nggak sehat ketika Anda mencurhat tentang pernikahan Anda kepada orang ketiga dan orang ketiga itu mantan lagi. Udah selesai. Ada orang, Pastor Ubat, saya mau minta berkati pernikahan saya. Saya bilang enak aja. Satu, gua nggak tahu kamu udah kemana sekarang, hidupmu gimana, gua nggak ngerti. Oh gini, saya sekarang udah cerai sama istri saya. Hah? Saya bilang, oh ya? Iya katanya. Dan sekarang saya balik lagi ke mantan saya. Nah, saya mau ngajak mantan saya ini bertobat. Jadi mau masuk gereja, lalu habis itu minta Pastor Robert berkati. Enak aja, saya bilang. Lu pikir pernikahan gampang main cerai, lalu kawin, cerai, kawin. Emang lu anggap pernikahan ini apa, saya bilang. Saudara, nggak semudah itu, saudara. Nah, unhealthy choice. Kenapa bisa gitu lagi? Karena si mantan ini juga ada masalah keluarga. Dia ada masalah keluarga, lalu sering ketemu di kafe, curhat-curhatan. Akhirnya malah jadian mau menikah. Nah inilah yang saya katakan unhealthy choice. Dalam pekerjaan, milih tempat tinggal, prioritas hidup, semua pertemanan Anda harus milih yang benar. Jangan sampai salah. Pergaulan immoral dengan teman kantor, semua memberikan efek yang seperti itu. Jadi untuk menghindari penghalang dalam pernikahan Anda dan membuat pernikahan Anda solid, hindari yang namanya unhealthy choice. Pilihan yang nggak sehat. Lalu faktor apa lagi yang mempengaruhi keluarga? Unpredictable factor. Nah, faktor yang tidak bisa diprediksi tapi terjadi, tidak bisa kita rencanakan. Misalnya berupa sakit, ya kan, kecelakaan, hal lain, infidelity, dan sebagainya, apapun itu, saudara. Ini kisah nyata sih, kayak di film Korea. Tapi makanya saya lagi mempersiapkan sebuah buku lagi, tapi tahun depan saya akan tulis buku yang ketiga. Buku ketiga saya kasih judul ya, ceritaku belum selesai. Tapi ini masih project ya, masih saya doain dan saya rapiin. Nah sebenarnya dalam kehidupan keluarga kami semua, kami punya cerita yang dahsyat. Nah ini terjadi unpredictable factors. Sudah tahu, ini sebelum terjadi waktu kami menikah, istri saya itu pernah kena sakit. Nama virusnya GBS. Dari mana sayangnya? Prancis ya? Virusnya adalah dari Prancis. Nama virus itu adalah GBS. Kalau sekarang orang nganggep itu kayak lupus gitu. Tiba-tiba dia saraf sampai harap ke-6-nya putus. Dia nggak bisa angkat tangan, dia nggak bisa berdiri, dia lumpuh total kayak mayat hidup. Bahkan dia nggak bisa buka mata, dia nggak bisa main mata, dia nggak bisa gerakin hidung dan sebagainya. Ini benar-benar kayak mayat hidup. Saudara, apa yang terjadi ketika ini terjadi? Ini unpredictable factor dalam sebuah pernikahan. Semua orang ngomong sama saya gini, you nggak nyesel menikah sama orang ini? You akan ngurusi dia seumur hidup, orang cacat. Saya bilang enggak. Karena saya sudah memutuskan untuk bersama orang ini. Justru di tengah-tengah dia mengalami gini, bukan waktunya saya tinggali, justru saya harus dampingi dan kasih kekuatan buat dia. Saya semangati dia, saya bilang, kamu pasti sembuh. Saya ajari dia kayak film Korea. Saudara, sampai ya, satu sekolahnya dia itu ya, kagum sama saya. Saudara tahu kenapa? Kami masih belum menikah loh. Kami masih cuman jalan komitmen, belum menikah. Dia ujian akhir, saya antar dia ke sekolah. Saya jemput, saya antar pulang, saya gendong dia masuk ke kelas. Dan semua orang membicarakan saya, seperti film-film saya. Saya ajarin dia jalan, saya ajari dia berdiri, saya temani dia. Dan saya tahu kalaupun saya harus merawat dia, saya dengan segenap hati akan merawat dia. Nah saudara, saya kasih tahu buat Anda, nanti di buku ini saya akan cerita bagaimana story my wife. Bahwa ceritaku belum selesai. Mungkin setan akan menghancurkan kehidupan kita, nganggap menyelesaikan, mengakhiri ke cerita kita. Tapi dia nggak tahu bahwa cerita kita belum selesai. Dan Tuhan justru punya rencana yang dahsyat. Dan kami banyak sekali menjadi contoh bagi anak-anak muda, karena mereka tahu apa yang terjadi dengan kami. Tapi bukan cuma dia, saya juga pernah mengalami yang nggak enak. Tapi istri saya begitu setia dengan saya. Jadi sekali lagi singkat cerita, saya percaya keluarga punya ceritanya. Nah, ketika terjadi dalam keluarga unpredictable factor, nah ini bahaya. Kita
Bisa menjadi. Ada orang yang begitu istrinya maaf ya, istrinya cacat, sakit, atau suaminya kena stroke, ditinggal sama istrinya. Banyak kejadian gitu. Banyak sekali. Suaminya stroke, nggak bisa apa-apa, nggak punya uang, ditinggal, dan menikah lagi, dicerai, saudara, dan sebagainya. Banyak kejadian seperti ini. Nah, unpredictable factor itu mempengaruhi dan menjadi penghalang dalam membangun keluarga yang kuat. Nah, saya berdoa, tidak berupa dengan kita, tapi saya berdoa supaya menurut saya, supaya Anda dan saya tidak melihat ini. Tapi kita, ayo bangun keluarga yang solid. Amin, Zarah. Nah, pertanyaannya gimana caranya untuk kita membangun keluarga yang solid? Kalau kita kategorikan secara garis besar, sebenarnya problema yang terbesar dalam hidup rumah tangga cuman perkara komunikasi dan kurangnya understanding di dalam kehidupan rumah tangga. Sebenarnya putar-putar kalau menurut saya inilah problema terbesar dalam rumah tangga. Yang pertama adalah komunikasi dan yang kedua adalah understanding, tidak mengerti satu sama lain, termasuk tidak mengerti kebenaran. Nah, kalau dua hal ini kita solve the problem, saya yakin mereka akan membangun keluarga yang bahagia. Nah, saya membagikan prinsip-prinsip secara. Yang bagian terakhir yang saya mau bagikan adalah prinsip-prinsip. Saya minta maaf sebelumnya, kayaknya ya. Prinsip-prinsip dalam membangun keluarga yang kokoh. Mohon maaf ini suka ngeheng dikit kadang. Mungkin karena jaringan atau apa. Nah, Matius pasal 7 ada dua macam dasar. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku melakukannya. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dari ayat ini sebenarnya saya yakin sekali bahwa sebenarnya bagaimana Anda membangun keluarga tergantung Anda membangun dengan fondasi apa. Kalau Anda membangun fondasi yang benar di atas batu karang yang teguh, masalah boleh datang, hujan, badai boleh datang dalam keluargamu, maka kamu akan tetap kokoh, saudara. Nah, strengthening the marriage artinya kita mendengar, lalu kita melakukan apa yang kita dengar. Kita mendengar kebenaran, kita lakukan kebenaran. Sekali lagi saya yakin sekali, di atas segala-galanya yang saya mau sampaikan buat Anda adalah dasar apa yang Anda bangun menjadi dasar dalam rumah tangga Anda. Kalau Anda membangunnya di atas batu atau Anda membangunnya di atas pasir, saudara. Semua yang saya sampaikan itu menjadi penghalang, semuanya Anda ngerti, dan sekarang yuk ngambil sebuah komitmen. I want to strengthening my marriage. Saya mau memperkokoh pernikahan saya. Nah, saya membagikan ada beberapa prinsip-prinsip penting yang harus Anda mengerti, ada 4 poin yang Anda harus miliki. Bagaimana Anda membangun prinsip-prinsip yang benar, yang kokoh dalam pernikahan Anda. Yang pertama prinsipnya adalah prinsip point of no return. Nah, ini adalah salah satu istilah dalam pesawat, dalam penerbangan. Semua pilot harus punya keahlian dan pengertian ini. Di mana dikatakan setiap pilot harus mengerti apa itu point of no return. Artinya ketika pesawat sudah melakukan penerbangan, dia sudah melakukan take off, pesawat tersebut tidak boleh kembali ke titik itu lagi. Dia boleh mendarat tapi di titik yang lain, tidak boleh balik. Kenapa? Karena di titik itu sudah ada pesawat yang lain ngantri dari belakang dan siap take off, saudara. Kalau dia balik ke situ, maka tabrakan, maka akan terjadi kecelakaan dan fatal, saudara. Nah, tidak ada pilihan kecuali melanjutkan sampai tujuan yang ditetapkan atau dia stop di mana, saudara. Nah, jadi saudara dalam pernikahan juga seperti itu, tidak ada pilihan untuk Anda kembali. Ketika Anda ribut, pulangkan saja aku di rumah orang tuaku. Nggak ada ceritanya. Jadi dalam pernikahan, ketika Anda sudah menikah hari ini diberkati, Anda harus tahu point of no return. Tidak ada kata kembali, cerai, dan sebagainya. Itu sebabnya sebelum Anda menikah, perhatikan benar-benar apakah ini adalah pasangan yang Tuhan beri buat aku, apakah ini adalah pasangan yang tepat yang memang Tuhan siapkan buat aku, atau ini karena kejar target dan sebagainya. Sekali lagi, kalau Anda salah pilih pasangan, maka Anda akan nyesel seumur hidup, saudara. Selama sepanjang hidup Anda akan nyesel. Makanya ada orang ngomong gini, salah gunting rambut, nyesel 1 bulan. Salah masak,
salah ini, dan salah milih suami atau istri nyesal seumur hidup. Salah milih juru selamat, nyesal seumur kekekalan dan sebagainya. Nah, saya mau sampaikan bahwa itu benar bahwa ketika Anda salah memilih pasangan, maka Anda akan nyesal seumur hidup karena dalam kita tidak ada kata cerai sebenarnya. Jadi, kamu harus terima istrimu unconditionally dan istri harus terima suami unconditionally. Nah, makanya ada istilah yang pertama, prinsip dalam pernikahan yang kokoh adalah point of no return. Kalau kamu sudah menikah, nggak ada kata nyesel, nggak ada kata cerai, saudara. Jadi ini adalah prinsip yang pertama, point of no return. Yang kedua yang harus Anda ngerti, membangun pernikahan yang kokoh, Anda harus ngerti prinsip perbedaan. Dan ingat ya, ini dasar yang paling dasar dari pernikahan adalah perbedaan. Karena perbedaan itu indah. Kalau kamu mau menikah di gereja, yang pertama yang ditanya adalah perbedaan, yaitu pria dengan wanita. Pria dengan pria kita nggak akan berkati. Wanita dengan wanita tidak akan diberkati. Walaupun ada peraturannya sekarang di luar negeri harus, tapi Alkitab nggak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan prinsip yang penting dalam pernikahan adalah perbedaan. Karena dasar dari sebuah pernikahan, yang pertama harus beda jenis kelamin. Makanya dinikahkan, dipersatukan. Sekali lagi saya katakan kalau yang dari depan, yang kelihatan, yang tampak di muka aja beda. Jangan takut dengan perbedaan yang di dalam. Yang nggak kelihatan, yang nggak nampak. Justru dengan adanya perbedaan kita bisa saling melengkapi. Pria, wanita, baut dan mur, gembok dan kunci dan sebagainya. Justru perbedaan itu indah. Justru karena perbedaanlah Anda diberkati dalam pernikahan. Orang ngomong gini, pastor gimana, kami ini beda. Nah justru kalau kamu nggak beda, nggak boleh nikah, saya bilang kalau sejenis. Justru kamu beda jenis, kamu menikah. Nah karena beda jenis, ya beda karakter. Saudara ngomong, kalau ada yang ngomong, kami cocok pastor, kami menemukan bahwa kami ini cocok match. Wah kami ini ya pokoknya cocok sekali lah dalam banyak hal. Saya kasih tahu, kamu cocok karena kamu digombali. Kamu akan tahu ketika kamu menikah. Saya kasih tahu ya, pria dan wanita, kalau Anda ngomong Anda cocok keliru, pria dan wanita memiliki karakteristik yang berbeda. Justru karena perbedaan itu indah dan Tuhan buat berbeda supaya Anda bisa saling melengkapi satu sama lain. Kamu nggak mungkin sama. Dari karakter, dari apa semua pasti beda antara pria dan wanita. Untuk itulah Tuhan mempersatukan Anda supaya Anda jadi sempurna. Supaya Anda saling melengkapi satu sama lain. Kalau Anda sudah benar-benar ini, Anda nggak perlu lagi kalau sudah, wah saya pokoknya nggak menikah juga bisa. Saya tahu ada orang yang tidak menikah, kasih karunia membujang, tapi tidak semua orang seperti itu. Rasul Paulus berkata bahkan, kalau bisa nikah lebih baik nikah, kecuali panggilan khusus. Tapi tidak usah semua dan tidak boleh memaksa untuk jadi panggilan khusus. Jadi sekali lagi ini prinsip yang penting, yaitu perbedaan. Anda harus ngerti dalam pernikahan yang kokoh, prinsip point of no return menjadi dasar yang kuat pertama. Yang kedua adalah perbedaan. Kita harus tahu bahwa karena kita beda. Dan karena kita dari luarnya aja beda, jangan kaget dengan perbedaan lain. Karena justru perbedaan indah buat Tuhan. Dan perbedaan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Ada amin, Sarah. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kesatuan. Dua orang sepakat minta apapun Tuhan kasih, dan sebagainya. Dan saya percaya dua orang sepakat bicara juga mengenai suami dan istri. Karena saya percaya suami istri sepakat minta apapun, maka Tuhan akan bekerja. Saya yakin sekali dua orang sepakat dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, itu bicara tentang keluarga. Ketika keluarga bersama-sama datang kepada Tuhan dan bersekutu, maka saya percaya the present hadirat Allah dan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga-keluarga. Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Satu orang mengalahkan 1.000, dua orang mengalahkan 10.000 langsung. Ketika suami istri sepakat, maka terjadi pelipat gandaan yang dahsyat dalam rumah tangga. In every area, termasuk berkat keuangan dalam kehidupan Anda. Gimana mau diberkati keuangan kalau suami istri nggak sepakat? Sekali lagi saya katakan kalau kamu suami istri ya, sepakat itu ya, kamu akan ada kuasa yang dahsyat sekali. Dua akan mengalahkan 10.000. Dan Anda akan lihat kelipatan. Bahkan Tuhan ngomong gini, Kejadian pasal yang ke-13,
Dikatakan mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Itu adalah permulaan daripada upaya mereka. Mulai dari sekarang, apa yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Saya mau kasih tahu, suami istri yang sepakat sungguh-sungguh dengan Tuhan, benar-benar ngerti prinsip ini, apapun yang Anda rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Saya ngomong sama Tuhan nih, Pak Jamie, Shirley, dengar baik-baik. Saya ngomong ini sudah 2 minggu. Saya berdoa setelah selesai semuanya, dan kamu diberkati kembali, dan saya ngomong sama Anda, lihat, akan ada berkat keuangan yang dahsyat terjadi dalam hidup keluargamu. I believe that. Karena saya percaya itu akan jebol semua, dan you will be blessed dalam semua hal. Percaya kata saya. That's my prayer and my mom. Dan saya ngomong, Tuhan, saya mau lihat, dan saya percaya it will be happen in your life. Amin. Ya, yang penting satu, semua yang kalian dengar lakukan, bukan cuma pengetahuan. Percayalah, kalau kalian suami istri kompak, dahsyat saudara. Saya tadi sebelum khotbah, istri saya sudah siapi komputernya, istri saya siapi laptopnya. Ini komputer untuk Zoom-nya, ini laptop untuk kamu baca, ini komputer yang gedenya. Bahkan dia bantuin saya ngerapiin baju saya, digulung. Itu suami sama istri kayak gitu. Dia doain saya, dia ambilin saya minum, dia bilang, tanya jawabnya lama, kasihan kamu, tak ambilin minum. Minum, kadang-kadang kamu ngomong terus. Suami istri kalau sepakat enak, saudara. Lalu saya bilang sama dia, aku mau nyampein khotbah prinsip kesatuan. Yuk bantu saya buat ilustrasinya ya. Oke, siap. Nah, saya siapin, dia datang, saudara. Nah, ini ilustrasi yang saya mau sampaikan. Suami itu ibarat ini, saudara. Saudara tahu? Nah, ini istri, saudara. Atau kebalikan, yang mana istri, yang mana suami, terserah. Ada yang ngomong, wah aku ini lebih suci, lebih halus. Ada yang ngomong, kamu tuh suka marah-marah, merah, berani. Nah, ini yang galak ini. Ini yang agak baik. Ini suami istri. Sebelum menikah, kalian punya prinsip masing-masing. Punya hal, style masing-masing. Punya kepribadian masing-masing. Tetapi ketika menikah, kalian harus ngerti prinsip kesatuan. Kalian nggak bisa ngomong, wah aku yang dominan, karena aku merah, kamu putih. Pokoknya kalau menikah harus ikutin aku dan semuanya. Inilah pernikahan yang kurang benar. Anda harus ngerti ketika Anda menikah, Anda masuk dalam sebuah wadah yang baru. Dan saya percaya wadah ini adalah bicara tentang Kristus yang ada. Makanya dikatakan tali yang 3 lembar tidak mudah dipatahkan. Saudara, itu adalah bicara bukan orang ketiga hadir dalam keluarga Anda, tapi orang ketiga itu adalah Kristus, saudara, yang hadir di tengah-tengah Anda. Dan ketika Kristus ada di tengah-tengah pernikahan Anda, pernikahanmu nggak mudah digoyahkan, pernikahanmu nggak mudah dipatahkan. Nah, saudara, Anda nggak bisa ngomong gini, wah saya ini putih, saya lebih benar, suami saya nggak benar, istri saya dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda menikah, Anda harus buang ini semua, saudara. Apa yang mesti Anda lakukan, saudara? Saya mau kasih tahu buat Anda nih. Yang pertama, sekali lagi ya, ketika Anda menikah, Anda harus meninggalkan semua ego kepribadian Anda dan berani untuk melebur di wadah yang baru yang namanya pernikahan, saudara. Lalu Anda juga nggak bisa ngomong, wah gue lebih dominan, gue lebih pinter, gue lebih kaya, gue lebih segala-galanya. Nggak bisa, saudara harus tinggalkan semua dan melebur jadi satu, saudara. Nah, saudara, saya mau kasih tahu buat Anda nih, saudara. Yang pertama ngomong merah, yang pertama ngomong putih. Saya nggak mau ngomong merah putih, karena kalau bahasa Indonesia merah putih, jadinya merah jambu, tetap merah lebih dominan. Saya pakai istilah bahasa Inggris, yang satu red, yang satu white. Ketika mereka menikah, nggak ada red, nggak ada white. Mereka berubah jadi color yang baru, yaitu pink, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi dalam sebuah pernikahan, Anda nggak bisa ngomong gue lebih dominan. Ketika Anda menikah, Anda harus meninggalkan identitas yang lama. Bersatu dalam wadah yang baru, yaitu Kristus yang ada dalam pernikahan saudara. Lalu tidak ada lagi, saya lebih dominan, saya lebih ini, saya lebih kaya, saya lebih pintar, saya lebih bijaksana. Tapi saudara, 2 menjadi 1, kata Alkitab. Saudara lihat saya bisa seperti ini, percayalah karena ada wanita yang mendukung saya dan menyatu dengan saya. Jadilah seperti ini, saudara. Saya nggak pernah ngomong, mungkin walaupun orang lain lebih menghormati saya daripada istri saya, I don't care, tapi tahukah Anda, sebenarnya saya bisa seperti ini, karena saya didampingi ada 2 wanita perkasa dalam kehidupan saya. Saudara, ada begitu banyak orang bilang, di tengah-tengah keberhasilan seorang pria karena ada wanita yang mendampingi. Yang mendampingi saya bukan cuma istri, but my mom.
Jadi saya punya 2 wanita perkasa dalam hidup saya. Kalau Anda berkata, doain saya, ya doain semuanya. Pendoa syafaat saya adalah istri saya dan my mom. Saudara, orang lain bisa mendoakan Anda, tapi percayalah, istrimu adalah orang yang paling tepat dalam semua hal. Jadi jangan curhat sama orang lain, curhatlah sama istri dan keluarga. Karena mereka adalah orang yang tepat untuk berdiri membela Anda semati-matian apapun, saudara. Jadi kalau Anda punya istri yang benar, maka berbahagialah Anda, saudara. Saya kasih tahu buat Anda, that's my wife. Orang banyak nggak kenal dia, orang taunya Pastor Robert. Bahkan buku yang saya tulis, saudara, saya kasih tahu buat Anda, ini yang ngedit istri saya. Dia nggak tidur 1 minggu, saudara. Saya bilang, waduh, saya kalau sudah suruh khotbah gampang, suruh ngecek ulang mateng. Dia bilang, sini saya cekin. Dia bersama staf saya. 1 mingguan lebih, saudara, last minute sebelum ini masuk dalam percetakan. Apa yang dia lakukan? Dia baca satu demi satu. Ada tanda koma yang lebih, tanda baca lebih. Adakah kata yang double semuanya? Saya berkata, memang susah sih nulis buku. Karena bagian last minute-nya itu yang ending final itu susah. Ada nggak kata-kata yang double? Ada nggak huruf yang ini? Dia menemukan banyak sekali. Di situ saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Jadi kalau ada orang bilang, wah bagus ya buku Pastor Robert, wah ini buku pertama udah bagus buku ini, itu nggak mengurangi rasa hormat. Ada peran besar istri saya. Of course dia yang menjadi inspirational, yang utama adalah Roh Kudus pasti. Tapi yang memberi semangat kepada saya adalah my wife and my family, my mom, my son. Mereka adalah penyemangat. Saya berkata, this is legacy yang saya tulis. Menjadi sebuah buku kedua setelah Alkitab dalam keluarga kami, saudara. Saya tidak ekstrim, tapi ini kan buat saya boleh, buat Anda terserah. Tapi buat kami keluarga, this is the legacy yang kami miliki, saudara. Jadi sekali lagi prinsip kesatuan ini penting. Kalau kamu bersatu, maka kalian akan menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kalian akan mengalami hal yang ajaib sekali. Yang terakhir lalu saya akan tutup, yaitu prinsip kerendahan hati. Nah ini penting sekali. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, maka saudara berat sekali. Buat saya secara pribadi pernikahan yang sehat ketika pernikahannya benar-benar memiliki prinsip kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci dalam kesatuan dalam sebuah keluarga. Kalau kamu salah, kamu berbuat salah, ya kamu ngomong salah, nggak masalah, saudara. Kalau kamu memang salah, ya jangan sungkan untuk mengakui semua kesalahan. Nah, prinsip ini sangat penting sekali. Ada begitu banyak orang nggak ngerti bagaimana membangun pernikahan yang kokoh. Mereka menganggap diri mereka paling benar, mereka paling kudus, mereka paling suci, dan tidak akan pernah ada pernikahan yang kokoh. Prinsip yang keempat ini gampang-gampang susah. Artinya yang pertama, kalau kita salah, kita harus berani minta maaf. Sekalipun kita suami, kita berkata, hancurlah harga diri saya. Enggak, saudara. Justru ketika saya minta maaf sama istri saya makin respect sama saya karena dia tahu suaminya belum sempurna, tapi suaminya punya hati yang benar. Dan kalau salah, suaminya mau mengakui salah. Jangan pikir bahwa saya pendeta nggak pernah salah. Ada kadang hal-hal yang kecil yang saya salah. Dan saya minta maaf sama istri saya. Belajar untuk merendahkan diri, matikan ego kita terlebih dahulu. Maka kamu akan lihat pernikahanmu akan kuat, pernikahanmu akan solid, saudara. Saya berdoa malam hari ini, sekali lagi saudara, ini adalah prinsip dalam membangun point of no return. Ketika Anda menikah, nggak ada kata nyesel. Anda harus terus lanjutkan sampai tujuan tepat. Dan Anda harus ngerti prinsip perbedaan. Kalau Anda menemukan perbedaan dalam rumah tangga, is a normal, saudara. Lalu prinsip kesatuan, ingat, tidak ada yang dominan, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang ini, tapi sebuah kesatuan. Kita udah menjadi tim yang solid, satu. Bukan dua, tapi dua menjadi satu, saudara. Nggak ada yang ngomong, wah ini yang pinter suaminya, wah ini yang pinter istrinya. Nggak ada ceritanya gitu. Orang harus melihat bahwa ini adalah gabungan mereka berdua. Anda harus ngerti prinsip itu, and you will be blessed. Prinsip yang terakhir adalah kerendahan hati. Ini penting sekali. Dan di atas semua-semuanya, sekali lagi saya bilang, pernikahan yang membuat pernikahan kita kuat kokoh ketika kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam pernikahan kita.
Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12 berkata, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tetapi tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Sekali lagi, seorang pasti akan dikalahkan. 2 orang cuman bisa bertahan. Tapi 3 orang, bukan berarti orang ketiga. Tapi ketika kita menghadirkan Kristus, kita bukan cuman bisa bertahan, tapi kita tidak terkalahkan. Dan kita akan terus menang, saudara. Sekali lagi saya ulangi, saudara. 1 orang Anda mudah sekali dikalahkan. 2 orang Anda akan bertahan. Tetapi ketika 3 orang Anda hadirkan Tuhan dalam keluarga Anda, dalam pernikahan Anda bukan cuma tak terkalahkan, tapi Anda akan jadi pemenang. Ada amin, saudara. Jadi di end of the day, sekali lagi, ayo kita usahakan dan kita pelihara semuanya. Dan saya yakin kalau Anda lakukan ini, maka Kejadian 2 ayat 15 terjadi. Tuhan menempatkan Anda dalam keluarga supaya Anda mengusahakan dan memeliharanya. Itu penting sekali. That is the revelation yang Tuhan kasih buat saya. How we can strengthening our marriage. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Surgawi, hamba-Mu hari ini berdoa untuk setiap semua orang-orang yang ada di Zoom hari ini, malam ini Tuhan. Kalau mereka malam ini datang berkumpul bersama dengan suami istri, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan pasangan mereka, aku berdoa. Biarlah apa yang mereka dengar malam hari ini tidak berlalu begitu saja. Tapi mereka mengerti Tuhan bahwa merekalah yang harus mengusahakan, merekalah yang harus memeliharanya. Aku berdoa kasih mereka the spirit of wisdom, revelation, supaya mereka bisa melakukannya. Bukan dengan kekuatan mereka, tapi Roh Kudus yang memberikan arahan, tuntunan, dan kekuatan kepada mereka. Tapi mereka juga akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengusahakan. Tuhan kami berdoa supaya prinsip-prinsip kebenaran yang kami dengar malam ini tidak berlalu begitu saja. Kami simpan dalam hati kami, dan kami mau saling mengingatkan suami istri, untuk kami sama-sama strengthening our marriage, membangun pernikahan yang kokoh. Kami mau membangun pernikahan kami di atas batu karang, di atas dasar yang teguh, dan hari ini Tuhan kami sepakat mau menghadirkan Kau dalam pernikahan kami. Kalau selama ini ada beberapa pernikahan yang mulai retak, aku berdoa hari ini pulihkan di dalam nama Yesus. Biar hari ini kami rekomitmen kembali janji nikah kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa bless every family Lord tonight in the name of Jesus. Aku berdoa berkati setiap keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku juga berdoa untuk mereka yang datang. Mungkin suaminya nggak ikut Zoom, istri mereka nggak ikut Zoom, tapi mereka tahu kebenaran ini. Tuhan, aku berdoa berkati mereka. Biar mereka melakukan bagian mereka. Sekalipun suami mereka nggak mendengar, nggak tahu. Tapi aku berdoa ketika mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian mereka yang mereka dengar, mereka pelajari malam ini. Aku berdoa Tuhan sanggup menjamah dan mengubah suami atau istri mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan sekali lagi, in the name of Jesus, I bless every family dan setiap keluarga. Bahkan aku juga berdoa untuk calon-calon yang berkeluarga, yang masih single tapi mau menikah. Aku berdoa bahkan mereka yang belum menikah pun nanti suatu hari mereka pasti menikah. Mereka sudah mengerti prinsip-prinsip kebenaran ini. Dan aku berdoa Tuhan, temukan mereka dengan pasangan yang terbaik, yang benar-benar daripada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan memberkati masa depan mereka. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk semuanya. I bless them Lord with abundantly and overflowing. I speak healing, I speak life, I speak restoration to all family. Untuk semua keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi semua pengajaran ini aku berdoa supaya kami simpan dan kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih.